Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Qala al-musannif wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Ay la tahulu an maksiatillah illa billahi wala quwata ala ta'atillah illa bi'aunillahi. Hakada warada tafsiruhu anhu alaihi salam an Jibrila apadahu syekhuna Yusufu As-Sanbalawini. Masih dalam kitab Kasifatus Saja Sarah Safinatun Najah. Musonif di sini menjelaskan tentang makna dan keutamaan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Dikatakan artinya tidak ada kemampuan menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Demikian ini hakada adalah tafsirannya yang terdengar dari Rasulullah SAW dari Jibril, seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Yusuf As-Sunbulawini. Lafad al-aliyyi dikatakan di sini wal aliyyu al-murtafi'u ar-rutbati al-munazzahu amma siwa. Dikatakan bahwa lafad al-aliyyu berarti yang maha luhur derajatnya dan yang maha suci dari segala sesuatu selainnya. Adapun wal adimu dul adomati wal kibriyai qalahu Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Adapun lapad al adim berarti yang memiliki keagungan dan kesombongan, yang seperti dikatakan oleh As-Sawi. Itu makna atau arti daripada lapad hauqalah, daripada lapad hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Wa inna ma atal musannifu bil hauqalati li ajli tabarru'i minha fahadihi alamatul ikhlasi minhu radhiyallahu anhu kama qala ba'duhum sahih amalaka bil ikhlas wasahih ikhlasuka bitabarri minal hauli wal quwwati wa aidun hiya dirasul jannati kama fi hadisil mi'raji lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidana Ibrahim alaihi salam jalisan inda babil jannati ala kursiin min zabarjudin akhdar qala li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mur ummataka fal tuksir min ghirasil jannah fa inna ardaha tayyibatun wasi'atun. Faqala wa ma ghirasul jannah faqala lahu la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Syekh Nawawi menjelaskan, adapun Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami mendatangkan lapad hauqalah, yakni la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim, adalah karena mengakui ketidakmampuannya akan menghindari maksiat dan melakukan ketaatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan ini merupakan bukti keikhlasan dari beliau Syekh Salim radhiyallahu anhu, sebagaimana telah dikatakan oleh sebagian ulama, absahkanlah, sahihkan gitu ya, absahkanlah amalmu dengan ikhlas dan absahkanlah keikhlasanmu dengan mengakui ketidakmampuanmu menghindari maksiat
dan melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, lafaz hauqalah adalah tanaman-tanaman surga. Dikatakan di sini dalam Kasifatu saja seperti yang disebutkan dalam hadis Mi'raj. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim tengah duduk di samping pintu surga di atas kursi yang terbuat dari intan zabarjud berwarna hijau. Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkanlah umatmu untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga, karena tanah surga sangatlah subur dan sangatlah luas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu tanaman-tanaman surga? Nabi Ibrahim menjawab, tanaman-tanaman surga adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian berkata Imam Qalyubi dalam syarah kitab Mi'raj, qala al-Qalyubi fi syarhil Mi'raji faidatun. Ini satu faidah. Ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anau qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila gharimihi bihaqqihi yuaddihi ilaihi salat alaihi dawabul ardi wa nunul bihari ay hitanuha wa ghurisa lahu bi kulli khatwatin syajaratun fil jannati wa ghufira lahu danbun wa ma min gharimin yalwi gharimahu ay yumatiluhu wa yusawwifu bihi wa huwa qadirun illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin isma. Imam Qalyubi berkata dalam syarah Al-Mi'raj, faidatun, ini satu faidah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan menuju orang yang menghutanginya dengan membawa hak pihak yang menghutangi karena hendak membayar hutangnya, maka bintang-bintang di atas bumi dan ikan-ikan di lautan memintakan rahmat untuknya, dan ditanamkan baginya pohon di surga dengan setiap langkahnya, dan diampuni dosa darinya. Tidak ada orang yang berhutang yang menunda-nunda membayar kepada orang yang menghutanginya, padahal ia mampu untuk membayarnya, kecuali Allah menulis dosa untuknya di setiap waktu. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kalau punya hutang dan ada buat bayarnya, segera bayar ya, Masya Allah. Nah, karena membayarnya itu mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min khawasiha ma fi fawaidin, dan di antara kekhususan atau keistimewaan kalimat hauqalah adalah seperti yang dituliskan dalam kitab Fawaid, bahwa Ibnu Abi Dunya berkata dengan sanadnya yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marratin lam yusibhu faqrun abada. Intaha. Barang siapa membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim setiap hari 100 kali, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Nanti dimaknai fakirnya, ya baca, udah sering baca nih tapi apa namanya masih fakir saja. Kan fakir itu banyak bentuknya, bukan hanya fakir harta ya. Masih satu lagi, wa waroda fil khabari aidon, dan diriwayatkan dalam hadis juga, di antaranya adalah idza nazalal bil insan muhimmun watala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim salasa mi'ati marratin farrajallahu anhu. Diriwayatkan dalam hadis, ketika seseorang memiliki hajat yang penting
dan ia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak minimal 300 kali, maka Allah memudahkan hajatnya itu. Demikian disebutkan oleh Syekhuna Yusuf dalam Hasyiah Al-Mi'raj. Tanbihun. Qala al-ulama, berkata para ulama radhiyallahu anhum, i'lam annahu la yusabu zakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu. Ulama radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah sesungguhnya seseorang tidak akan diberi pahala atas dzikirnya kecuali ketika ia mengetahui makna dzikirnya tersebut. Jadi dzikir yang dibaca itu kata sebagian ulama tidak akan mendapatkan apa? Pahala, kecuali apabila dia mengetahui dari makna dzikir tersebut. Walau ijmalan, sekalipun secara global, artinya sekalipun mengetahui maknanya itu hanya secara global. Bi khilafil Qur'ani, beda lagi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an fayusabu qari'uhu mutlaqan nabaha ala dalikal kalyubi, beda lagi dengan Quran, maka sesungguhnya orang yang bacanya akan diberi pahala secara mutlak, baik dia mengetahui maknanya ataupun tidak. Ini diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Al-Kalayubi. Faidatun. Qalal Maqdisi rahimahullahu ta'ala, al-alifu wal-lamu fi asma'ihi ta'ala lil kamali la li umumin wala li ahdi. Qala Sibawaihi takunu lamu ta'rifi min asma'ihi ta'ala. Al-Muqaddasi rahimahullah berkata, huruf al yang masuk dalam lafaz nama-nama Allah Ta'ala berfungsi menunjukkan arti kesempurnaan, bukan arti umum atau ahdi. Adapun Imam Sibawaihi berkata, huruf lam yang berfungsi memakrifatkan isim nakiro bisa menunjukkan arti kesempurnaan, seperti kamu mengatakan Zaidun ar-rajulu. Zaid adalah orang yang sempurna sifat laki-lakinya. Demikian juga huruf lam yang masuk dalam lafaz nama-nama Allah Ta'ala. Dengan demikian ketika kita mengatakan Allahul Qadir, maka artinya Allah adalah yang maha sempurna kekuasaannya. Dua pendapat ini maksudnya dari Al-Muqaddas disebutkan dalam kitabnya. Wa'lam anna lafdhul jalalati a'raful ma'arifi bittifaqi wa yuhka anna Sibawaihi ru'iya fil manami wa akhbaro bi anna Allah Ta'ala akramahu bi karamatin adimatin bi qaulihi innasmahu ta'ala a'raful ma'arif. Dikatakan di sini, ketahuilah sesungguhnya lafaz jalalah, yakni lafaz Allah, adalah lafaz yang paling makrifat berdasarkan kesepakatan para ulama. Dikisahkan bahwa Imam Sibawaihi diimpikan dalam tidur seseorang. Sibawaihi memberitahunya bahwa Allah Ta'ala telah memuliakannya dengan kemuliaan yang agung. Sesungguhnya nama Allah Ta'ala adalah kalimat isim yang paling makrifat. Demikian musannif dalam membahas lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.